sang istri mendapati suaminya membawa wanita penghibur pulang, namun dia tidak mencegahnya, malah santai duduk di depan pintu sambil mengaduk nasi. Melihat sikapnya yang tidak peduli, ibu mertuanya melontarkan sindiran. Funan tidak menanggapi, bahkan makanan yang masuk ke mulutnya terasa semakin lezat, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Namun saat itu, sahabatnya membawa pulang putrinya. Melihat mereka, Funan berubah, buru-buru maju, menarik keduanya ke samping. Putrinya adalah harapannya. Funan tidak ingin putrinya mengetahui perbuatan kotor ayahnya, jadi ia meminta sahabatnya membawa anak itu pergi. Namun, baru saja mereka berdua pergi, wanita itu pun keluar dari kamar. Ia menyampaikan permintaan maafnya kepada Funan. Wanita itu membujuk Funan untuk melarikan diri bersamanya ke Seoul, sehingga mereka tidak perlu lagi menjalani kehidupan seperti ini. Sifat kejam suaminya sudah sangat ia pahami. Funan tidak berani mengambil risiko, menolak niat baik wanita. Funan telah hidup di pulau terpencil ini selama 30 tahun, dan dalam 10 tahun pernikahannya, hidup dalam penderitaan. Dia kejam dan tidak menentu, memukuli Funan tanpa alasan, dan setiap beberapa hari membawa wanita untuk membuatnya muak. Terhadap semua perbuatan suaminya, Funan sama sekali tidak peduli, asalkan putrinya bisa hidup sehat, ia sudah merasa puas. Namun siapa sangka, hari itu setelah mencuci pakaian, Funan justru menemukan celana dalam putrinya di saku celana suaminya, dan firasat buruk langsung memenuhi hatinya. Ia segera bergegas masuk ke kamar, dan kebetulan melihat putrinya sedang berdandan di depan cermin. Funan buru-buru mendekat dan bertanya pada putrinya, siapa yang membelikan kosmetik itu? Funan sangat mengenal watak suaminya. Ia curiga putrinya disakiti, lalu mencoba mencari tahu kebenarannya. Namun saat itu juga, sang suami tiba-tiba muncul di belakangnya, menendang Funan hingga terjatuh, lalu mengambil cat kuku dan melemparkannya ke wajah Funan. Funan keluar rumah dengan pikiran kosong dan hati hancur. Selama bertahun-tahun, ia selalu bisa bertahan dari penderitaan. Namun demi putrinya, ia tak bisa membiarkan anaknya hancur di tangan binatang itu. Funan mengambil sabit di dinding, bersiap bertarung mati-matian dengan suaminya. Namun melihat tatapan putrinya memelas, ia meletakkan sabit berbalik menuju rumah sahabatnya mencari bantuan. Sahabatnya bisa membawa dan putrinya pergi. Namun tak peduli seberapa keras Funan memohon, sahabatnya takut terlibat masalah dan tidak mau memikul tanggung jawab. Benar-benar kehabisan akal, Funan terpaksa mengungkapkan rahasia pendam. Sahabatnya sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Funan, mengira Funan rela memfitnah suaminya demi bisa pergi. Melihat sahabatnya tak mau bantu, sementara ia tak bisa biarkan putrinya terjerumus jurang dalam, Funan akhirnya diam-diam hubungi wanita itu. Keduanya sepakat pergi bersama keesokan paginya. Saat suaminya tertidur lelap, Funan diam-diam mengambil ongkos kapal dari saku suaminya. Pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing, ibu dan anak itu pun dengan hati-hati meninggalkan rumah. Namun sesampainya di tepi laut, mereka justru mendapati bahwa awak kapal yang datang adalah sahabat baik suaminya sendiri. Pada titik ini, Funan tak punya pilihan, ia naik ke kapal. Namun setelah menerima uang, tukang perahu sengaja berlama-lama di sana. Ketika Funan berbalik, dia melihat suaminya mengejarnya. Dia memohon perahu melaju lebih cepat. Berkat bantuan tukang perahu, pelarian Funan kembali gagal. Suaminya menyeretnya langsung dari pantai ke desa, dan para tetangga di sekitarnya menyaksikan kesenangan itu tanpa menganggapnya sebagai masalah besar. Nona khawatir Funan dipukuli sampai mati, ingin maju menghentikan, tapi diseret paksa ke semak oleh adik iparnya. Funan tak mau lagi menahan diri, ia mengambil batu di tanah dan bersiap melawan, tapi didorong keras ke tanah oleh ibu di sampingnya. Melihat ekspresi Funan yang tidak mau mengalah, suaminya langsung marah besar, menghampiri dan menamparnya, lalu memukuli dan menendang Funan. Putrinya yang melihat kejadian itu tak tahan lagi, langsung menggigit kaki suaminya. Namun karena jatuh itu, nyawa putrinya melayang. Funan yang melihat kejadian itu berlari menghampiri, tapi sekeras ia memanggil, putrinya tak bereaksi. Ia meluapkan keputusaasaannya, sementara para wanita desa hanya menonton dengan wajah dingin, seolah semua tak ada hubungannya dengan mereka. Namun ketika polisi menyelidiki penyebab kematian, para wanita desa kompak bersaksi bahwa putrinya jatuh karena terpeleset. Funan hanya diam menatap foto itu, sementara seorang ibu-ibu malah mengejeknya. Melihat wajah polisi yang tampak peduli, Funan sempat mengira dia benar-benar datang untuk menyelidiki kasus ini. Namun sang suami justru menjelaskan dengan penuh emosi bahwa Funan ingin melarikan diri, tetapi putri mereka tidak mau ikut, dan dalam tarik-menarik itulah putrinya terjatuh ke batu. Hanya dengan beberapa kata saja, suaminya berhasil mengubah pandangan polisi. Funan yang dilanda kesedihan mendalam hanya bisa menaruh harapan terakhir pada sahabatnya, berharap dia bisa membantu mengungkapkan kebenaran. Jawaban sahabatnya benar-benar menghancurkan harapan Funan. Saat putrinya meninggal, sahabatnya jelas melihat dari kejauhan, namun tetap tidak mau mengatakan sepatah kata pun demi keadilan untuk dirinya. Melihat punggung sahabatnya pergi, Funan teringat dulu dia juga pernah bersikap seperti itu. Saat kecil, sahabatnya diganggu 4 anak laki-laki. Funan berani membela, namun sahabatnya justru diam-diam melarikan diri. Dia bersembunyi di tempat gelap, mengamati, membiarkan Funan ditindas ke-4 anak itu. Tak lama, sahabatnya pergi ke Seoul. Funan tetap tinggal di pulau, terus-menerus diintimidasi. Namun Funan tidak pernah menyalahkan sahabatnya, bahkan tetap memperlakukannya dengan baik. Beberapa hari lalu sahabatnya pulang dari Seoul. Funan yang sibuk mengurus segalanya, dari merapikan
membersihkan kamar, mencuci pakaian, hingga memasak, benar-benar memperlakukan sahabatnya seperti orang terdekat. Lalu bagaimana dengan sahabatnya? Sejak awal hingga akhir, dia selalu egois. Karena tak ada saksi, kematian putrinya dianggap kecelakaan. Melihat mereka kembali memberi oleh-oleh dan uang pada polisi, seluruh kemarahan dan sakit hati Funan selama 30 tahun membuncah. Jika keadilan tak ditegakkan, dia akan menyelesaikannya sendiri. Funan membunuh 3 orang, dan adegan mengerikan ini dilihat ibu mertuanya. Saat Funan membawa sabit dan bersiap membunuhnya, ia mencari ke seluruh pulau kecil, tidak menemukan siapapun. Saat gemetar menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Funan diam-diam mendekati mereka dari belakang, lalu memanfaatkan kelengahan mereka untuk memukul sahabatnya hingga pingsan. Ibu mertua ketakutan dan buru-buru melarikan diri, namun Funan tetap mengikuti di belakangnya dengan tenang. Keduanya akhirnya sampai di tepi tebing, dan karena terlalu ketakutan, ibu mertua mengalami halusinasi. Saat Funan semakin dekat, ibu mertuanya hanya bisa terus mundur. Saat itu, ia melihat para pria kembali dari memancing dan mengira ia telah menemukan sedotan penyelamat. Setelah kata kasar, dia melompat turun. Sayangnya, karena penglihatan ibu mertua buruk, dia malah melompat ke atas batu dan tewas seketika karena terjatuh. Funan menemukan adik iparnya yang terpisah. Saat melihatnya, adik iparnya ingin menyapa, namun Funan langsung menarik rambutnya dan menggorok lehernya hingga putus. Adegan kejam ini dilihat sahabat perempuannya. Ia menutup mulutnya, menahan emosinya, namun tetap ketahuan Funan. Ia berlari kencang, naik gunung, dan melihat tukang perahu serta suami Funan telah kembali. Sahabatnya buru-buru berlari ke arah mereka. Saat itu, keduanya minum air dekat sumur. Ketika mendongak, mereka langsung melihat kepala adik ipar Funan tergantung di pohon. Funan mendekat, berniat menyerang diam-diam. Namun saat itu sahabatnya berteriak, membuat mereka terkejut. Melihat Funan membawa sabit, mereka refleks menghindar. Di bawah pukulan berat, Funan pingsan. Ketika ia sadar kembali, ia sudah dalam keadaan terikat. Sang suami sangat marah, lalu mengeluarkan sebilah pisau dan bersiap untuk membunuh Funan. Mendengar kata-kata itu, sikap Funan langsung berubah. Ia dengan lembut meminta maaf kepada suaminya sambil terus menggoda dan merayu. Saat suaminya mulai kehilangan kendali, Funan memanfaatkan kesempatan itu, mengerahkan seluruh tenaganya dan menggigit jari suaminya dengan keras, tidak berhenti sampai benar-benar terputus. Sang suami benar-benar seperti harimau yang sedang mengamuk. Ia ingin menebas Funan, namun tak disangka kapaknya malah tersangkut di batang kayu. Fukuko memanfaatkan kesempatan mengambil pisau tergeletak di tanah. Sang suami menangkap kepala Fukuko, memukulnya hingga terjatuh ke tanah, lalu menahan rasa sakit dan mencabut pisau itu. Fukuko berhasil melepaskan diri, mengambil sabit dan menebaskannya. Mengingat puluhan tahun penyiksaan, putrinya yang telah meninggal, amarah Fukuko tak bisa diredam. Ia terus melampiaskan kemarahannya dengan sabetan, hingga suaminya menjadi sebongkah daging tak berbentuk, barulah ia berhenti. Setelah mengubur suaminya, Fukuko pergi ke tepi laut. Sahabat perempuannya dan tukang perahu bersiap melarikan diri. Mereka menyalakan mesin, tapi gugup, lupa melepaskan tali. Tukang perahu kehabisan akal, melompat turun. Saat hampir berhasil melepaskan tali, Fukuko mendekat. Ia mengambil sabit dan menebaskannya ke arah tukang perahu. Karena terluka, tukang perahu bukan tandingan Fukuko. Dengan sekuat tenaga, Fukuko mendorongnya hingga tercebur ke laut. Melihat tukang perahu tak berdaya, sahabatnya segera menambah kecepatan mesin, berusaha melarikan diri. Tukang perahu yang masih berjuang di air mencoba naik ke perahu, namun malah terkena baling-baling kapal hingga tubuhnya hancur. Seketika, darah menyebar di lautan. Keesokan harinya, Fukuko berdandan, mengenakan gaun panjang putih, lalu naik ke perahu kecil menuju Seoul. Kini tujuan Fukuko hanya membunuh sahabatnya, namun saat itu sahabatnya sudah bersembunyi di kantor polisi dan telah melaporkan pembunuhan Fukuko. Namun petugas yang menerima laporan kebetulan polisi yang sama, dan dia takut jika masalah ini membesar menyeret dirinya. Polisi melirik ruang jaga belakangnya, tiba-tiba timbul niat jahat. Ketika sahabatnya terbangun lagi, ia mendapati tangannya entah sejak kapan sudah diborgol. Tepat saat ia menoleh, Fukuko berjongkok di sudut ruangan, menatapnya menyeramkan. Sahabatnya ketakutan, buru-buru mencari polisi, tapi saat itu dia sudah tidak bernyawa. Fukuko kejam dan tidak banyak bicara, langsung mengangkat palu besar menghantam ke arah mereka. Melihat dirinya tidak bisa melarikan diri, sahabatnya segera berlari ke dalam sel dan mengunci dirinya dari dalam. Fukuko mendekati polisi mencari kunci, namun di tas ia melihat seruling pemberian sahabatnya. Saat itu mereka masih kecil, suka meniup seruling bersama di atas gunung. Setelah memberikan seruling kepada sahabatnya, Fukuko mulai mencoba kunci satu persatu. Namun begitu pintu terbuka, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Ternyata polisi di belakangnya belum mati. Ia terus menembaki Fukuko, dan perutnya terkena satu tembakan. Dengan tubuh terluka, ia mengangkat palu besi dan memberikan pukulan mematikan kepada lawannya. Kali ini lawannya mati, namun Fukuko jatuh ke tanah karena kehilangan banyak darah. Ia menyeret merangkak ke pintu sel. Fukuko menahan sakit, mencabut seruling, lalu dengan sisa tenaganya merangkak ke sisi sahabatnya dan berbaring di pelukannya.
Fukuko menyambung seruling patah itu. Ia tak ingin membalas dendam. Menatap sahabatnya akrab namun asing, ia berharap sebelum meninggal mendengar sahabatnya memainkan lagu untuknya. Keduanya terpisah dunia berbeda, jarak tak bisa dilampaui. Sahabatnya menguburkan jenazah Fukuko di pulau itu, tempat memberinya banyak penderitaan peristirahatan abadi baginya. Meskipun sahabatnya tidak jadi mati, ia akan terus hidup dengan rasa bersalah dan ketakutan.